HTTP itu sendiri. HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP itu singkatan ya, Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP sendiri merupakan protokol untuk melakukan transmisi hypermedia dokumen. Transmisi itu artinya pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Di mana di sini maksudnya adalah pengiriman dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, contohnya kalau kita membuka website, kita kan sering ya transfer data seperti HTML misalnya, JavaScript misalnya, CSS, image, audio, ya, video, dan lain-lain. Itu semuanya biasanya kalau di web itu ditransfer melalui protokol HTTP. Nah, HTTP sendiri itu awalnya didesain untuk komunikasi antara web browser, ya, aplikasi web browser kita dengan yang namanya web server. Jadi, website itu semuanya berjalan di aplikasi yang namanya web server. Jadi awalnya itu HTTP didesain untuk seperti itu. Jadi transmisi ya data antara web server dengan web browser atau bahkan kebalikannya. Nah, namun saat ini HTTP juga sering dilakukan atau digunakan untuk kebutuhan di luar hal tersebut. Jadi karena saat ini populer sekali ya penggunaan HTTP, jadi tidak hanya untuk membuat website sebenarnya. Nanti teman-teman kalau belajar menjadi programmer itu ada juga digunakan untuk istilahnya back-end, API, dan yang lain-lain ya. Jadi ini sekilas tentang HTTP. Oke, jadi saat kita menggunakan HTTP, biasanya kita akan berkenalan dengan yang namanya client server. Jadi HTTP itu mengikuti arsitektur yang namanya client dan juga server. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya itu adalah nanti klien itu mengirim HTTP request. Jadi dalam HTTP itu ada yang namanya HTTP request dan juga ada yang namanya HTTP response. Jadi nanti klien ketika ingin meminta data ke server, dia akan mengirimkan dalam bentuk HTTP request. Jadi datanya bentuknya HTTP request. Jadi isinya adalah informasi yang dikirimkan ke server. Ya istilahnya kalau kita mau meminta sesuatu, kalau misalnya kita ya sebagai manusia kita bicara sama lawan bicara kita meminta sesuatu. Nah kalau misalnya ini ya klien itu dia mengirim HTTP request. Anggap saja kalau teman-teman buka web browser itu akan mengirimkan HTTP request ke website-nya atau web servernya. Nah, selanjutnya, ketika web servernya itu menerima request dari kliennya atau dari web browsernya, maka si web server itu akan membalas dengan yang namanya HTTP response. Jadi sebenarnya balasan antara klien dan server ya, HTTP itu. Jadi seperti ini ya konsepnya untuk HTTP. Nah, kalau dibentuk dalam diagram ya, gambar kurang lebih seperti ini. Jadi ini misalnya kliennya contohnya aplikasi web browser kita ya, entah itu Google Chrome, Firefox, Opera, dan yang lain-lain ya. Nah, nanti dia melakukan HTTP request. Jadi mengirim. Jadi saat teman-teman membuka website, sebenarnya dia di mana server itu ya web servernya. Mungkin teman-teman masih Facebook seperti itu ya. Sederhana banget oleh HTTP itu ya. Kenapa HTTP itu sekarang populer sekali? Yang pertama karena sederhana. Dan sekarang itu kalau teman-teman perhatikan nanti ya di materi-materi selanjutnya, HTTP itu dia menggunakan plain language dan human readable. Jadi maksudnya itu dia itu nanti spesifikasinya atau bahasa HTTP itu sangat sekali mudah dimengerti oleh manusia ya. Jadi memang HTTP itu didesain menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti ya, tidak hanya oleh mesin ya, tetapi oleh manusia. Nanti teman-teman akan berkenalan dengan contohnya seperti perintah get, perintah post, perintah put, perintah delete, dan yang lain-lain. Jadi semua perintah ini kalau sekilas dilihat ya ini seperti perintah manusia aja. Jadi kalau get, ambilkan gitu ya, post, kirimkan gitu ya, put, ubah gitu ya, delete, hapus, seperti itu. Jadi semua perintah-perintah ini ya seperti perintah bahasa manusia aja. Makanya si HTTP itu sangat populer digunakan tidak hanya untuk web ya, bahkan hal-hal lain. Contohnya kalau teman-teman buka aplikasi Android, itu kan Androidnya aplikasinya akan mengirimkan requestnya ke servernya. Misalnya buka aplikasi Facebook gitu ya di handphone gitu ya, di smartphone maksudnya. Nah dia akan mengirimkan HTTP request ke server yang ada di Facebooknya dan semuanya itu menggunakan HTTP. Nah, selain itu, HTTP itu dia dikenal dengan namanya adalah stateless. Nah, apa itu stateless ya? Jadi HTTP itu merupakan protokol yang stateless. Nah, stateless itu artinya adalah tiap HTTP request itu merupakan request yang independen ya. Jadi tidak ada hubungannya antar satu request dengan request yang lain ya. Jadi tidak ada keterkaitannya.
Jadi kalau teman-teman misalnya buka website, itu kan tidak peduli ya urutan pembukaan websitenya. Contohnya teman-teman buka halaman depannya misalnya kalau Facebook, habis itu ngelihat profil teman-teman, teman yang lainnya gitu ya, nanti lihat komentar, lihat apa, itu kan nggak tentu ya. Jadi tidak ada urutan pastinya. Jadi makanya didesain dengan yang namanya stateless. Jadi tiap request yang dikirim dari web browser ke web server itu selalu independen, tidak ada hubungannya dengan request sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ya lihat atau buka aplikasi apapun ya, web browser, buka website apapun ya, teman-teman kan bebas gitu ya, mau loncat dari satu halaman ke halaman yang lain itu bebas. Tidak ada harus urutannya, misalnya harus halaman A dulu, halaman B dulu, halaman C, itu nggak ada. Jadi semuanya bebas. Jadi ini memang si HTTP itu didesain stateless ya. Jadi dia tidak menyimpan data apapun, informasi apapun ya dalam request-nya, yang jadi dia tidak perlu mengetahui sebelumnya sudah melakukan request apa, bahkan setelahnya mau ngelakuin request apa. Itu tidak perlu. Nah, jadi hal ini dilakukan agar HTTP request-nya tidak harus dilakukan secara sekuensial. Jadi sekuensial itu berurut gitu ya. Jadi nggak harus, kalau buka website Facebook harus A, B, C aturannya. Nah, kalau teman-teman misalnya, kalau gitu, kok kalau kita buka website, misalnya website Facebook atau website Google, kok kita disuruh login dulu? Nah, berarti kita harus ini dong, bukan stateless dong. Karena kalau harusnya stateless, saya nggak perlu login dulu. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk login itu ada yang namanya session, seperti itu ya. Nah, biasanya ya ini protokolnya tetap stateless. Jadi walaupun dia harus login dulu, tapi sebenarnya dia stateless gitu ya. Jadi untuk menangani masalah seperti ini, jadi HTTP itu memiliki fitur yang namanya HTTP cookie. Jadi HTTP cookie itu digunakan untuk memaksa si browser itu ya, atau si klien untuk menyimpan informasi yang dikirim oleh server. Nanti ini detailnya akan kita bahas di materi tersendiri tentang cookie. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau misalnya HTTP itu stateless gitu ya, tidak peduli dengan request sebelum dan setelahnya, kenapa kita harus login dulu misalnya. Dan kenapa bisa login dulu gitu ya. Nah itu semuanya dihandle dengan yang namanya cookie. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal ini ya. Sudah ada penanganannya sendiri di HTTP. Nanti kita bahas detailnya tentang HTTP cookie. Sekarang kita bahas tentang HTTP version. Jadi HTTP itu udah lama banget gitu ya. Jadi dia ada sudah lama sekali gitu ya. Nah HTTP itu selalu berkembang. Artinya apa? Artinya selalu diperbaharui. HTTP itu sebenarnya hanya spesifikasi. Jadi ya, seperti aturan lah istilahnya. Karena apa? Karena kan aplikasi klien dan servernya bisa banyak gitu ya. Contohnya kalau klien kan ada web browser, Google Chrome, Firefox dan sebagainya gitu ya. Nah hanya karena mereka mengikuti spesifikasi atau aturan HTTP, makanya mereka bisa membuka website istilahnya. Jadi ada aturan-aturannya. Dan HTTP sendiri sekarang sudah banyak perubahan dari pertama kali rilis ya, artinya diperkenalkan. Jadi saat ini kebanyakan kalau teman-teman buka website ya di dunia itu rata-rata menggunakan versi HTTP 1.1 atau HTTP 2. Jadi saat ini yang populer 2 ini ya. Nah HTTP 2 itu mulai hadir sekitar tahun 2015 ya. Sebelum 2015 sudah pasti kita akan menggunakan kebanyakan ya HTTP 1.1. Dan saat ini sudah banyak diadopsi di web di seluruh dunia. Hampir 70% lebih sudah menggunakan HTTP 2. Ya mungkin kedepannya semuanya nanti bakal pindah ya ke HTTP 2. Tapi sekarang masih banyak yang menggunakan HTTP 1.1 juga. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih perbedaan dari HTTP versi 1.1 dengan HTTP versi 2? Jadi saat ini ya HTTP 1.1 merupakan fallback protokol. Fallback itu misalnya kalau misalnya tidak support 2, maka dia akan pindah ke 1. Nah kalau teman-teman menggunakan browser itu nggak perlu